Gila kau udah banyak kali duit kau ya berarti. Apa? Duitnya udah banyak banget ya? Kita hitung-hitungan mau nggak? Nggak usah kayak gini. Nggak tahu ya kalau nggak sama dia, apakah karirku segede ini juga apa enggak gitu? Betul. Apakah aku bisa merantau bertahan di Jakarta kayak gini sekarang? Apa enggak? Ya nggak tahu. Jadi asar-asar gitu. Nggak asar lah. Balikin rambut gua. Asal. Nah, nggak ada tamu kan, jadi aku nonton dulu ya, nontonin Indra Jegel, Daddy's Home. Ciela, seganteng banget. Ciela. Udah Binjai ini so tau banget sih. Permisi. Halo. Halo, Mas. Potong rambut boleh? Potong rambut. Potong rambut. Model apa? Model catwalk. Oh. Pempek? Bisa. Pempek model. Masnya? Maaf mbaknya? Siapa sih ini? Saya yang punya. Oh iya. 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 Kok ini mirip? Ini Mas ya? Indra Jegel. Stand up. Anak stand up. Masa lupa Diki? Siapa sih? Komik juga kan masnya? Indra Jegel. Yang dari Binjai itu. Ini Diki kan yang Iya. sempet hilang terus yang narkotik juga. Indra Jegel teman-teman. Mau potong rambut saya. Mau potong rambut? Iya, saya lihat brosur Iya. di teman-teman stand up saya siapa? Oh, Rigen. Rigen Aha. kan Primawan Yatus. Betul. Rigen Barongsai. Iya betul. Diki buka salon. Kebetulan nih. Oh iya, udah bikin janji belum? Kalau bikin janji, kapanpun bisa, kosong soalnya. Janji. Asik deh. Indra Jegel. Oh, ini mic-nya ya. Di mana di sini? Oh iya. Bukan sembarang mic. Oh, mic ya? Enggak, itu bukan orang-orang ngiranya mic aja. Oh iya, sorry. Itu radar dari CIA. Ini Naruh radar di sini. mah yang di sini biasa. Ini kan dari CIA nih. Itu kan sama di sini juga. Jadi semua obrolan kita disadap. Dan awalnya tanpa sepengetahuan saya, tapi lama-lama dia jujur, yaudah sepengetahuan saya. Akhirnya gitu. Akhirnya namanya mah bukan sadap kali, dengerin langsung nggak kalau gitu. Iya, kalau gitu. Jadi nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Obrolan kita terintegrasi langsung ke Pentagon juga. Langsung CIA nih. Ini alat-alatnya. Iron Man denger nih, Avenger Semuanya Black Widow. Oh, agak susah soalnya. Black Widow. Black Widow nonton. Iya. Penting dengerin kita ini. Kayak udah Binjai gitu ya. Gitu kali ya. Mau Gitu dari ya. banget karyawan aku yang cewek-cewek juga, kapan dong ini aja Indra Jegel kata dia gitu. Ya nanti sabar gitu. Gitu, sabar. Kata namanya cuma gitu. Sabar begitu gitu. Nanti ngobrol sama Indra Jegel ya. Iya, Aku pokoknya- opening dulu ya. Ada openingnya. Selamat datang di Saran Niki, kamunya cantik, obrolannya asik. Gitu. Kamunya cantik, obrolannya asik Iya. gitu. Aku ya ampun Diki buka salon main-main gitu. Betul, udah lama banget aku nungguin, kan aku pengen, kamu kan terakhir kan potongan lagi mulet. Betul, mulet tapi untuk kepentingan karakter. Untuk karakter saat itu Sebuah film. emang bukan niatnya pengen potong mulet. Oh enggak. Kayak Indah yang aku kenal dari zaman dulu tuh potongan biasa aja, dia biasa seneng-seneng gondrong aja udah. Aman-aman aja Nggak gitu. suka di model-modelin, kalau Itu dia mana dia dulu. tuh, itu Gondrong aja, kalau kebanyakan dikit ya potong. Udah gitu aja. Ya, gitu aja bener itu tuh. Iya. Gitu. Udah deh. Cukup sekian ya. Belum cukup sekian Enggak, aja. jadi mulet itu gara-gara kebutuhan karakter di sebuah film. Oh, waktu gitu. itu. Jadi dicoba mulet gitu. Nyaman gak sih kamu dengan potongan mulet kayak gitu? Sebenarnya sih aku tuh cenderung sebenarnya ada di posisi comfort zone gitu loh, Dik. Jadi aku nggak mau gimana-gimana. Tapi ketika cocok, udah deh gitu, nggak apa-apa lah, ganti-ganti. Setelah ngaca, gue pas juga gitu Nah, ya. Apa karena memang lu dari orang lu yang nggak mau coba something new buat lu? Itu tuh. Lu kayak udahlah, gue gini-gini aja gitu. Kadang-kadang banyak orang bilang keluar gitu dari zona nyaman gitu. Iya. Ya maksud aku sih, ya nggak apa-apa kan. Toh Iya. kadang-kadang kita berangkat, ayo cari nyamannya di mana gitu. Udah dapat masa keluar lagi gitu. Betul Ya nggak apa-apa, maksudnya ada yang mau keluar juga nggak apa-apa Silakan, gitu. Cuman silakan kan saja. maksud aku ya nggak apa-apa juga ada di zona nyaman gitu. Iya sih. Kalau misalnya ada momennya, waktunya, ketika kita pengen dapat kesempatan hal baru ya nggak apa-apa juga. Iya Gitu juga, dicoba, tapi iya. maksimal gitu. Iya, betul. Kayak nih salon. Salon ini. Iya, betul. Maksimal kan? Alhamdulillah. Emang masnya dulu nyalon-nyalon juga?
Selalu nyala-nyala juga. Ya kan nyala-nyala juga gitu. Tapi emang Diki yang paling resik. Di antara kami anak stand up tuh Diki paling resik. Lu bisa disebut ya kuku gua. Kuku gua liat ke menggila Dari dulu aku kenal sama Diki tuh well prepare. Aku parfum wangi, celananya gimana, sepatunya gimana, dia tuh mikirin banget. That's right, betul sekali. Emang aku banyak belajar dari dia. Cuman yang buruk-buruk enggak. Jangan. Tapi ada satu yang berkurang dari kau. Apa? Ciri khas Indra Jegel tuh yang suka pakai topi Peaky Blinders. Oh, flat cap. Iya. Topi itu terkenal di tahun-tahun 1911 sampai 1944. Jauh banget jaraknya. Jauh ya. 11 sampai 44. Jauh ya. 1911 mungkin sampai 1912 kali. Jadi nebak-nebak deh aku deh. Iya. Nggak, tapi topi itu memang menarik karena dulu aku pengen pakai topi kayak gitu. Paham nggak? Maksudnya kita tuh kan nonton TV gitu, kayaknya bagus ya pakai topi ini gitu. Pas dipakai kok kayak gembel gitu. Maksudnya kayak dulu kepalanya kecil masih SMP, SMA gitu-gitu. Mau pakai terus kan dulu Binjai culture-nya nggak yang nih ya Binjai aja Dik. Kalau kau pakai sepatu aja, mau kemana kau dibilang gitu pasti. Iya. Kita pakai sepatu. Iya, kita pakai sepatu nih keluar rumah. Mau kemana sih gitu. Kan nggak harus mau kemana kalau pakai sepatu mah. Nah itu tuh, di Binjai kita malu pakai sepatu. Oh, kenapa orang sana tidak terbiasa dengan hal-hal yang berbeda? Sedikit atau gimana? Bukan. Gimana gimbal di sana? Ya gimbal, iya. Apa gimbal gimana? Ya gimana? Nggak maksudnya gini. Orang kita nggak pernah yang dress up gitu. Maksudnya mau keluar aja sendalan aja gitu. Oh. Jadi kalau gua pakai sepatu itu kayak mau kemana sih pakai sepatu? Orang pakai sepatu tuh kondangan. Oh. Nonton konser, nikah, sekolah. Tuh pakai sepatu tuh. Kalau malam minggu pakai sepatu tuh kayak malam minggu pakai sepatu. Ngapain pakai sepatu gitu? Oh, malam minggu mungkin jalan sama cewek gitu pakai sepatu gitu. Bahkan banyak yang pakai sendal karena itu hal yang tabu gitu sama anak-anak lajang dulu gitu. Oh, begitu. Terlalu proper gitu, mau kemana gitu. Kan kita malam minggu duduk di gang main gitar, pakai celana pendek gitu-gitu kan. Kalau udah pakai sepatu kayak lu kayak menghadiri satu event atau apa gitu kayak takbiran gimana sih? Takbiran orang nggak percaya kan nggak ada buduknya. Makanya belum waktunya juga. Waktunya ngapain gitu. Tapi nggak apa-apa kan yang asli yang ada buduknya. Badannya. Gitu. Iya, jadi nyobain itu tuh kayak aduh, ngapain sih pakai topi-topi gini gitu, mau kemana gitu. Nah, sekarang setelah maksudnya ya bisa beli juga, bisa tahu yang mana yang bagus, belilah coba. Keenakan kemarin. Gitu. Iya, sebenarnya enggak yang dikhususkan pakai biar ada karakter biar apa. Tapi jadi orang taunya Indra Jegel topi itu. Itu makanya. Orang aku buka topi. Nggak kenalin. Siren Sungkar ya katanya bukan. Ditebak itu. Itu. Oh, pas pakai lagi. Indra Jegel nih. Buka lagi. Lu tobing ya? Wah, udah mulai jauh mas kalau itu kayaknya. Udah biasanya mah kalau cowok-cowok lagi biasanya gitu. Tapi kalau dari segi fashion, sebenarnya kamu di rumah siapa sih? Atau di rumah? Ya, ini daftar list. Iya, tapi kenapa begini tadi ngapain? Biasanya aku di sini. Kalau beberapa kali ngobrol, harus pok ini. Apa? Sebenarnya nggak ada sih. Latah aja ya. Iya kayak gitu. Jadi kalau kamu untuk fashion di rumah, senyamannya kamu atau kamu punya QC-nya dari seorang istri kah? Sebenarnya cenderung yang nyaman. Kalau aku dari dulu tuh cenderung nyaman. Gini Dik, ada beberapa momen kayak misalnya nih, kita udah pakai baju, tapi kayak kok nggak enak ya keluar, nggak enak ya rasanya kayak warnanya apa ya? Nggak bisa aku ganti gitu. Sama kayak cuman aku. Ada pakai baju-baju yang kayak misalnya kayak baju apa Korean style gitu-gitu yang gede-gede, oversize apa semua. Kayaknya nggak cocok dia pakai ini. Tapi pas dipakai, bisa juga ya. Oke nih, gitu ya. Pakai gitu. Yang penting nyaman gitu. Betul, yang penting nyaman. Karena kalau kita udah nggak nyaman tuh jalan keluarnya aja udah nggak enak. Iya, kita terasa kikuk pasti kan gitu. Cuman kayak kan diliatin sama orang kayaknya kita ada yang salah dari baju kita. Istrimu juga ngatur nggak bajumu? Dia cuma ngeliat hasilnya. Kalau nggak hasilnya kalau kayak gini gimana ya? Kayaknya warnanya deh, gitu aja. Tapi terserah kamu sih kalau itu rok aku deh gitu. Itu sering banget terjadi kayak gitu. Sering banget. Aku baru balik lagi terus aku ganti. Oh iya. Hampir tiap hari seperti itu.
Tapi aku punya ada TikTok kontennya TikTok sekarang Jegel lagi rame banget. Oh, yang ini. Iya. Yang coba-cobain. Coba-cobain gitu. Iya, coba-cobain. Iya. Itu kau sadar nggak kalau kau di TikTok tuh FYP terus? Oh, nggak tahu aku. Kamu udah banyak loh itu omongin di TikTok. Kamu rame terus tau di TikTok. Obrolan di sini tuh lambat banget berdayu-dayu gitu kayak keriting banget di sini tuh. Iya rame tahu. Enggak, aku tuh kemarin gara-gara pengen ngaktifin sosmed gitu. Maksudnya Instagram ya nggak aktif-aktif banget sih. Cuman kan palingnya itu platform yang aku bikin gitu. Terus kemarin bikin TikTok. Keren. Terus ngerasa kayak ya udah bikin TikTok apa ya, sesuatu yang biar umurnya panjang. Sebenarnya tuh coba-cobain tuh kayak nyobain baju dulu nyobain baju-baju yang nggak pernah aku pakai sebelumnya. Yang itu aku bilang yang kayak keluar dari zona nyamanku kalau pakai baju gitu. Iya. Kira-kira cocok nggak ya gitu. Nah, nanti ke depannya pengen coba-cobain misalnya nyobain berkuda gitu. Bikin kendi tau nggak yang diputer? Tembikar. Bukan, yang kendi yang film Dono Wembo. Oh, itu dari film Ghost sebenarnya. Iya, yang di Ya itu tembikar namanya. itu tembikar. Iya, dari tanah liat. Lihat apa lu? Lihat tanah liat aja nggak beli ya. Lihat doang Yang nggak gitu, beli. pengen gitu. Oh, gitu. Pengen ngelukis pot, ngelukis cangkir gitu-gitu. Kontennya tuh coba-cobain pengen gitu nantinya. Oh, tapi bagus loh. Itu cakep loh. Ya pengen. Aku juga bikin lah kayak gitu. Coba-cobain juga. Ya, supaya miripin kayak kamu aja. Enggak, Bo. Boleh nggak? Semuanya dimiripin gitu. Cuman kan cenderung kontennya woman kan jadinya. Aku pasti. Cobain bedak ini deh. Ya, gitu. lebih ke itu Iya. lotion-lotionnya yang bagus, moisturizer untuk tidur, ya gitu-gitulah pokoknya seputar-seputar wanita gitu. Kamu juga dulu kan kemarin ada bintang tamu di sini juga, Pak Dwinoto minggu kemarin. PRT. Pandu Rap Tanggul. Rapper Tanggul. Masih hidup orang itu. Tapi serius. Ini nggak pernah kedengeran lagi kan, Dik? Masih ada ternyata kawan kita itu, sahabat kita itu dulu. Wah, itu orang Kawan kau ini kan dikontrakan dulu waktu zaman kau survive juga di sampai Jakbar. hari ini hidup aja aku juga masih nggak nyangka itu orang. Bingung itu orang. Itu kan kayak remahan rudal ibaratnya. Rudal meledak ada dia gitu kan. Kan kita menghindari lambung deket langsung sama keramik kan. Dia emang ditempel. Jadi nggak pernah pakai nggak pernah baju, pakai baju. pakai celana bola. Baju celana bola Liverpool. Maaf nih ya, di celana bola Pandu tuh pantatnya udah nggak ada, guys. Jadi kita pemandangan kita tuh pantat Pandu tiap hari. Oh, kesini dia. Kesini kemarin. Tumbennya mau diundang-undang kayak gini? Nah itu aku bilang kok tim kok mau nih undang dia gitu. Karena apa pakai menyan gitu undang. Gitu, serius ini nggak pernah. Iya, Ini nggak mitos tahu, Pandu ini mitos tahu. Urban legend. Urban legend. Yang ada di daerah-daerah dia pengen lihat karena kan sebelumnya kan kita manggil Lolo. Ada bintang tamu Lolo dan bintang tamu Oki segala macam masih Lolo selalu cerita si Pandu itu. Oh, iya. Pandu Winoto gitu. Tamu Pandi bakar api. Tahu juga kan? Pandu Winoto. Terbukti kan? Pandu Winoto. Tuh. Oh iya. Kayak si Jegel juga tahu kan kali itu nyanyian-nyanyian yang sering dinyanyiin di kontrakan. Lolo kan di kontrakan itu secara tahta dia anak Raja Iblis apa kalau Raja Iblis. Iya kan. Secara tahta betul. Secara tahta. Di kontrakan dia anak Raja Iblis. Lolo itu di satu posisi akan begitu terus di posisi itu. Misalnya di depan laptop. Dia tiduran. Nih asbak. Nih. Nanti buang abu ke sini. Ini semua asbak sama dia. Iya, kontrakan ya. Oh Kontrakan, iya. Gil. Pandu ya, Tahun Pandu. berapa Gel kau di kontrakan itu? Secara timeline kontrakan itu aku belum ikut cuci di itu after LKS. After LKS kan kita Tuh, ya pertama. Lolo Ya. udah ganteng-ganteng serigala. Dia udah jalan. Udah jalan sama Prila Tukonsina dia. Di kontrakan itu yang mohon maaf ya secara ekonomi udah mulai settle itu ya si Lolo. Nah, 2015 itu aku ngerasa kayaknya aku pengen deh mengadu nasib di Jakarta. Kau Lolo sudah duluan. Lolo udah duluan. Kontrak lah di kontrakan Jakbar. Yang kontrakannya apa ya? Kalian punya bayangan nggak ya kontrakan Jakbar itu? Apa ya? Jadi kontrakan Jakbar itu lebih Lebih banyak binatang daripada orang. Barak pengungsian jauh lebih nyaman dibanding betul. itu, bayangin aja. Betul. Ya ke tempat tidurnya. Jadi konsep tempat tidur itu bukan lagi nyaman, yang penting ada. Yang penting ada. Yang penting merem. Yang penting merem. Soalnya di situ ada Lolo, Yudakan, Ardit juga seperti situ juga. Pandu kan kayak apa kita ya? bilang Penunggunya. Ada Ipul Juga ada.
Iya, itu berarti 5 orang. Bayangin. Kamar cuma 4. Ya. Nah, masuklah aku 1. Kata Lolo gini, udah aku berangkat aja ke Jakarta. Aku ada kontrakan sama anak Jakbar. Kan anak daerah tuh kalau misalnya ke stand up Jakbar udah kayak saudara lah. Yang paling nerima, ngayomi apa semua Jakbar. Ya udah tinggal aku di situ. Tinggal aku di situ di 3 bulan. Gimana? Enggak ada kerjaan. Enggak ada kerjaan deh kan. Ngeliatin Lolo pergi syuting, pulang. Lolo pergi syuting, pulang. Aku di ngapain? Aku di sini open mic apa. Habis itu masuk lagi anak Balikpapan, si Baim. Datang bawa motor gaya-gayaan. Dia dari Suci 5 kan. Suci 5. Baim. Iya. Kerjaanku tiap malam sama dia. Nah, yang nggak tahu Baim ini cari aja. Baim ketik Baim Suci 5. Baim Ihsan, Baim Suci 5. Baim Suci 5. Itu kawan aku juga tuh. Ini dia nih Baim. Ini lucu banget ini orang. Gemoy dia nih, gemoy. Dia terakhir open mic gara-gara koin pas lagi out koinnya keluar plus nggak lucu. Di panggung ya, Ger. Nah, maksud aku gini, kalau close mic awal-awal nggak usah merantau. Kenapa close mic di awal-awal ngerantau gitu? Ini karena ini aja, karena dia punya duit di kampungnya kan. Ikutlah aku tren-tren ngerantau nih kawan-kawan aku. Ngetes gitu. Semua ngerasa gitu, Dik. Bayanganku, anak-anak pasti akan membantu aku mencari kerja. Tempat open mic banyak, acara di Jakarta banyak. Mungkin pilihannya bisa kali job ke Jegel. Masa nggak ada? Masa nggak ada? Satu lah job-job apa kek ngikut apa opener kek atau apa kek. Taunya super juga lagi. Super lagi. Super Kompas lagi. Jadi stand up super itu adalah programnya Kompas TV yang itu untuk anak komik-komik yang komik-komik. Betul, untuk membantu lah itu. Membantu itu apa menyambung napas di Jakarta. Hidup dari bulan ke bulan. Betul, itu nggak kuat aku. Itu yang aku akhirnya tinggal di kontrakan itulah. Ngeliat lah itu sama semuanya, hidup sama Lolo sama yang lain itu tuh kayak apa ya, dibilang beban juga sih kayaknya. Aku ngerasa lah jadi saya gitu enggak lah, maksudnya ya aku nggak pernah merantau, Dik. Itu merantau pertamaku. Ini merantau pertama kamu? Gue tuh ya selalu jadi hal di mata gue, orang yang ngerantau itu menjadi hal yang spesial menurut gue, karena mental secara mentality gitu. Orang yang ngerantau itu kayaknya jauh lebih respect mereka, lebih kuat dibanding orang yang udah stay di satu tempat itu. Kayak mana kau izin ke orang tua untuk itu juga berat karena kan papa mama keluarga kaya raya banget kan. Kalau sama orang lain nggak apa-apa. Kalau sama gue janganlah gitu. Ini kan kita buat seolah-olah kita kan belum banyak ngobrol gitu maksudnya. Kalau lu pasti terus nggak tahu kan kalau aku sebenarnya lagi drama box. Sebenarnya bapakku tuh orang kaya dari zaman kan gue sering ke kontrakan ngeliat lu nggak pakai baju. Lu nggak pakai baju juga lagi begini, kayak begini. Kau punya materi yang tentang ikan kue pepe juga kan kombutnya sama aku juga di situ. Berharap Diki datang tuh bawa makanan, kali ini anak-anak Suci 5 udah ada kerjaannya gitu. Datang bawa makanan kayak gitu. Enggak, jadi dulu tuh ngerasa aku anak 3 bersaudara, aku anak paling kecil cowok. Anak pertama cewek, anak kedua cowok, anak ketiga cowok. Aku anak paling kecil. Dimanja banget, Dik. Soalnya apapun yang aku minta tuh bapakku nggak ada. Biasanya apapun yang aku minta dikasih, biasanya gitu. Intinya sebenarnya aku tuh hidup bukan anak bungsu yang dimanja, karena kan ya fight lah sama keuangan keluarga kan. Maksudnya bukan orang tuaku kan, bapakku kan bikin joke. Biar orang ketawa maksudnya. Allah bikin jokes, jok maksudnya. Sorry deh. Jok ini ya jok motor. Betul, gitu. Kalau itu mah Bang Rudi Sipit. Sipit Pidi Bule. Iya, benar Pidi Bule. Nah, bikin jok itu yang kerjaannya kan kerja itu kalau ada orderan kan. Iya. Nah, jadi pada masa itu tuh aku ngerasa bahwa kayaknya tamat SMA ini adalah momen dimana kerja aja lah aku gitu. Bahkan kuliah itu hal yang mewah untuk keluarga kami, Dik. Oh iya ya. Iya, karena aku pun kuliah. Kakakku tuh kuliah dibantu keluarga sambil dia jualan risol, Dik. God. Iya, dia jadi ke kampus bawa risol gitu. Oh iya, dia nggak malu ya? Nggak malu, Dik. Ini cicipin. Satu risol 1,5 juta apa? Jadi itu. Jadi kayak dirampok orang. Dirampok itu dendam penipu itu kayaknya dah. Jadi kakakku tuh sempet gitu. Jadi aku ngerasa kayaknya kuliah itu bukan
harapanku lah gitu. Oh, karena melihat iya, abangku gitu. abangku juga Bapak. kuliah tapi sambil kerja, ngambil kelas malam, kelas karyawan. Jadi gitu aku tamat SMA, kuliah enggak ya. Tapi bapak ibuku tuh ngerasa, udahlah kau anak paling kecil, ayolah kuliah gitu. Karena abang-abang yang lain udah pada kuliah juga, masa Betul. kau nggak bisa? Diusahakan itu sama bapakku. Katanya ketika kau udah mau daftar kuliah, ibu bapak udah nyiapin jenis risol yang akan kau jual. Risolnya, ini lontongnya. Boleh kau pilih universitas yang mana nak, tapi makin Bawa tinggi ya. daftarnya, Bawa, betul. makin banyak yang kue yang kau bawa. Ya, betul. Lu gimana Gil? Lu dagang juga nggak? Enggak. Kalau aku Lu enggak. nyusahin, berarti lu nyusahin. Karena beres aku kuliah, abang sama kakakku udah tidak dibiayai lagi. Udah beres. Oh, udah nggak ada secara pengeluaran. Betul. Nah, kalau kakakku dulu, abangku masih SMA, aku juga masih ke sekolah. Lagi Jadi berat-berat. iya. Itu berat banget itu. Semuanya masih pendidikan semua. Betul. Nah, bapakku pada masa itu pun kayaknya banyak banget kerjaan. Karena kan kami gabung. Aku ke parkiran nyobek-nyobekin jok orang. Jadi ada terus yang masuk itu ada terus. Aduh, kenapa ini? Gitu. Robek. Situ aja Pak ada tukang jok gitu. Kau juga yang ngasih tahu. Iyalah. Katanya waktu kau nunjuk siletnya masih di sini. Apapun gitu ya. Bercanda. Enggak, maksudnya ada lah. Ya untuk- secara kekuatan finansial karena Bisa dua nikah lah. abang bisa lah. Cuman gitu. kan kayak ya ada beban lah sama anak. Dan aku ngerasa kayaknya dulu tuh aku banyak ngambil kerjaan-kerjaan yang sifatnya musiman di. Aku pernah jadi petugas sensus penduduk. yang ke rumah-rumah gitu. Rumah-rumah yang eventnya 4 tahun sekali kan. Yang bawa map. Iya, map. Dapat aku tasnya sensus, topi, rompinya. Iya. Itu lumayan dibayarnya gitu. Oh, itu kan per event ya, Dek? Per event. Iya, per event itu. Betul, sambil kuliah aku kerja event organizer gitu-gitu IO juga. gitu IO, kan. betul. Yang Ikut pakai baju- orang, IO. Oh, iyo kayak nikahan Iya. gitu. Kau ikut? Konser, Konser. gitu-gitu ikut aku. Yang jadi asar-asar gitu. Enggak asar lah. Asar kan cenderung banyak cewek. LO lah bahasanya. Aku milihnya asar. ngotot ya, kok ngotot ya. Pokoknya aku asar gitu. Aku mau seragam itu. Yang pakai sepan aku maunya. jadi aku sembari lah kuliah tapi sembari gitu ikut. Misalnya kayak ngebantuin, misalnya jadi anggota KPPS yang TPS itu Iya. jadi saksi. Di mana ada lubang duit, celah duit di situ aku. Apaan? Lu orangnya itu ya? Apaan aja yang ada duitnya lu kerjain? Iya, karena dulu di sana nggak ada ini, malah keren tahu anak yang kerja gitu. Karena mamaku lihat tuh kerja udah kerja gitu. Oh, gitu. Cita-citaku nggak gede, aku pengen kerja di Carrefour. Gimana, Gil? Serius. Kerja di supermarket swalayan gitu, Dik. Karena itu keren tahu di masa itu. Kerja di situ. Iya. Karena aku Apa yang bikin lu oke. Ih, keren banget sih. Ketika posisi pegawai itu sedang apa? sedang dia punya tetanggaku. Kerja di Carrefour, nggak lama DP motor smash warna oranye pakai pelek bintang. Itu mewah. Gara-gara itu. Iya. Dan di kampung ya, Dik. Maksudnya kita nggak bisa ngelihat ke atas banyak banget pilihan kerjaan. Jadi apa yang bisa menghasilkan duit itulah. Kita ya. keep up-nya sama yang itu aja. Oh gitu. Dan untuk kau pada masa-masa itu, untuk orang yang kerja di Carrefour kan saat itu ya, tahun itu Carrefour masih swalayan yang wah, kayaknya kita masuk gitu, masuk Carrefour masuk gitu. Carrefour. Belajar di Carrefour gitu. Mana nih Carrefour aja gitu. Kan. Di mana lagi selain di Carrefour? McD itu kali. Itu apa sih? McD apa KFC? McD. Carrefour semakin di depan. Beda lagi. Carrefour, Masya Allah cantiknya. Itu dia gitu. Nggak, pokoknya gitulah intinya. Jadi aku merantau itu tuh bilangnya lumayan berat, tapi orang tua tuh lumayan ya udah melepaskan. Karena tujuanku yang gue bilang adalah ini aku ingat kali itu. Aku taping pertama di Metro, aku nggak ngasih tau keluarga kan. Terus aku ngasih tau mereka, Pa, Mak, nonton di Metro. Ada apa? Nonton aja. Terus aku keluar, diliatin aku. Bisa juga kok yang lucu-lucu gini gitu. Kata papa gitu. Kata papa sambil naik Porsche kan. Bahwa ada
nih bodyguardnya. Macan di sini macan, singa. Gitu kayak Terus orang. bang, bangun, Cerutu. bangun, udah pagi, bangun gitu kan. Genting bocor. Bangun lagi deh, baru deh gitu. Kita miskin lupa, ayo kita miskin. Nah, terus gitu. gue ngeliat tuh, kok bisa di situ gitu. Aku kasih tau loh kalau aku tuh ikut gabung komunitas stand up itu gini sampai kemarin dipanggil ke Jakarta gitu. Open mic di stand up di Medan jauh dong dari Binjai ke Medan. Lumayan, tapi cenderung kayak Binjai Medan tuh 30 menit lah. Naik motor Kuliahku juga di Medan kan. Oh, kuliah kau di Medan udah Jadi biasa. pulang kuliah ya udah biasa banget lah. Pulang Kayak balik. sini lah, kayak Sunter ke Sia mana? Dia si Malaysia ini, dia tuh gak pernah apal tempat dan ini, jangan tiba-tiba lu ngomongin Dekat. tempat, lu gak bakalan tahu itu di mana, lu gak bakalan tahu. Batu Sari di mana? deket Batu Malang. Keren. Yang penting ada batunya, keren aja deh, keren. Bayaran lama. Deket Kebayoran Baru. Asik, padahal udah jauh lagi tuh. Udah beda banget, yang penting ada kebayarannya ya. Asik banget Kebayoran deh. Baru sekarang juga nanti lama Itu jadi lama ya? Oh iya, segala hal yang baru kan kalau masih ini lama. pasti lama jadi lama lah. Iya. Nah, bapakku tuh kok bisa di situ. Nah, akhirnya aku kasih tahu lah bahwa ini gini bisa dipanggil ke sana. Iya. Jalannya ada. Gimana kalau aku coba merantau dulu gitu. Terus Ya udahlah katanya. Misalnya anak cowok juga kan. Jadi diizinin deh merantau, ya udah coba. Sebulan gimana, Rah? Sakit. Demam. udah mulai homesick ya, udah kangen rumah ya gitu ya. Bangun tidur dik nggak tahu mau makan apa. Kalau di rumah kan bangun tidur udah ada makanan. Mama udah nyiapin. Iya, mama kan sarapan pagi udah kambing guling. Sekaya-kayanya nggak lebay amat sih. Pagi-pagi udah begini, ibu-ibu repot amat, dia udah bawa asap pagi-pagi. Jam 5 udah. Gosok itu pasti. gosok sendiri lagi. Set. Makan nah. Keren, makanan dijajatin, keren. Ini kenceng terus. Kenceng. Enggak, tapi kan kalau dulu tuh mikir ya emang menantu ya udah sih pilihan, cuman ya ditelan aja gitu. Hebat, gue tuh salut sama orang-orang teman-teman kan kita kan di Jakbar kan yang naturalisasi kan banyak banget. Banyak, bener, banget naturalisasi, ya. Yang betul, dari betul, Medan betul. aja udah ada Kau, udah Betul, ada Lolo, ada Ridho Ardit. juga, Ardit juga Betul, datang, Ridho, iya. Aci pun yang dari BTS ke Iya. Jakbar. Iya. Jakbar kita tuh penghasil bintang kalau Jakbar tuh Betul. penghasil komika-komika yang jadi gitu. Betul, Rigen Frimawan, Diki Dipi, Pandu, Apip Sapi, Pak Apip Sapi, Banyak semuanya Indra banget. Jegel, Lolok, semua itu dari Iya, Jakbar semua tuh besarnya tuh. Medan dulu. Ya kan kau dari Medan. Kau pindah ke Jakbar. Iya, cuman jangan ngaku-ngaku gitu kan gak enak sama yang Medan. Medan. Oh iya dari Medan, sedang pindah Medan respect. Kita kan Naturalisasi. brother. Nah, Medan sama Jakbar itu dekat Medan Jakbar udah seperti keluarga kita gara-gara Betul. LKS Iya, kayak gitu iya, kita. iya. Itu makin dekat tuh di situ tuh gara-gara Betul, LKS. Kita betul. sempat ngobrol tuh pas waktu kompetisi Liga Komunitas Stand Up, kita bilang sama anak-anak Medan juga bilang, udahlah kita nggak usah kompetisi ya. Kita tampilkan. Kita show aja yuk. Show aja tampilkan yuk panggung ini jadi panggung final yang bagus Nah, gitu. jadi kita berasa malah lebih hebat dari Iya, malah happy kita malah kan. happy ya Iya, kita ngejalaninnya iya, kayak iya. bukan pengen ngalahin satu sama Betul, lain ya. Tapi kalah Jakbar sama gara-gara Medan. Kikoy. Hah? Gara-gara Kikoy. Oh iya sih. Kalau Kikoy diganti yang lain Regen gitu misalnya. Juara satu aku. Kalau itu gara-gara Kikoy. Betul. Yang belum tahu Kikoy ya dia lihat Kikoy ini. Gak usah dicari guys. Gak usah dicari. Nanti Gak usah dicari. Nanti muncul Kikoy meninggal, jangan. Iya, Kikoy meninggal, infonya Iya, kayak gitu. infonya gitu. Nah, itu tuh jadi kayak yaudah deh cobalah gitu. Oh, Nah, gitu. itu juga sih aku yang ngerasa membuat kayaknya merantau itu adalah cara aku untuk belajar juga ya. Maksudnya banyak ketemu orang baru, banyak ketemu hal-hal baru, banyak belajar bagaimana menyikapi hidup gitu. Gue terlalu apa ya, head of gue respect banget sama orang. Ketika banyak kebiasaan-kebiasaan yang lu dapet ketika di rumah itu masih ada nyokap, masih ada bokap, terus tiba-tiba lu harus berbulan-bulan tinggal Sendirian. sendirian. Ya kayak lu tadi aja contoh kecil lagi, lu bilang lu bangun nggak ada makanan, Betul. apa-apa lu semuanya sendiri. Baju lu kalau kotor baju kotor. Ah, itulah dipaksa-paksain laundry ke sebelah kan ibu-ibu itu Iya. sebelah itu kan Sebelah laundry kan laundry. ya nyuci di situ karena kalau nyuci di tempat itu kan kau tahu ada kamar mandi pintunya yang ngempleh Iya. yang ada tai nggak ada yang mau ngaku Sama kan teman-teman semua kan. kami sama kayak- sampai meeting gitu sampai berantem. enggak taiku nggak kayak gitu Ya Allah, Apaan bayangin dalam aja hati orang gua? mau ngomongin kerjaan, ini berantem gara-gara tai ya ribut ampun. gara-gara siapa yang berak di situ Astagfirullahaladzim. nah itu kan ya maksudnya untuk hal-hal kayak gitu ya lagian pun
mau kemana banget sih ganti baju. Kalau udah di rumah ya itu aja. Aduh, satu hari ini aku ingat sama Baim berdua. Kosong, nggak ada orang. Kami dua-dua nggak ada duit. Kotok apa yang kami lakukan? Nyari duit pecah di kantong. Wah, itu sedih banget nih sama Baim berdua. Nih Baim tuh punya laptop dia. Cara kami menghabiskan waktu itu nontonin film-film dari platform ilegal lah, ini tidak sebut lah pokoknya itu ya. Ya pokoknya gitulah, pokoknya belum ada kan pas belum ada. Nonton tiba-tiba Kedengeran. Kok ada duit nggak Im? Kok ada nggak Gel? Nggak ada, aku udah nggak ada duit lagi nih. Mau minjem sama orang, maksudnya sama kalian ya mungkin kalian nggak ada waktu ke situ, terus sama lolo kerja berdua doang kami nyari duit di celanaku ada berapa ratus. Kami dapat tahu di 10.000 beli soto tangkar sama nasi bagi 2. Itu tuh aku ingat. Kalau Baim tanya deh Baim, hubungin Baim, ada nomor Baim. Gak usah mas, lagi syutingnya dulu, terlalu buru-buru masnya terlalu apa-apa. Ya, Baim tuh. Ya Allah. Berdua tuh. Oh iya. Kami banyak ngetawain hal-hal yang aneh lah. Maksudnya ya itulah. Nonton abis makan kami nonton soto tangkar aja karena siang malam itu tuh kalau nggak mie soto tangkar. Betul, yang kuahnya pilihannya soto tangkar aja karena kuahnya sama nasinya enak. Aman lah itu untuk ya. ganjel. Malam mah ada anak-anak. Malam ada anak udah pada balik. Ada Yuda udah balik kerja. Udah aman ini bisa dipinjemin, bisa gitu. Cuman kan kita tahu juga mereka kan merantau juga gitu. Betul. Jadi tuh itu momen yang paling menurutku berat hari itu tuh. Si Kia istriku tuh hamin berapa minggu mau pulang aku udah ngerasa kayak nggak kuat aku pulang deh gitu. Duitku udah habis kan, aku nelpon si Kia. Sas, malu aku ngomong sampai kirimin gopek apa gitu. Minjem. Oh, minjem gopek waktu itu. Minjem gopek itu tuh adalah pokoknya minjem gopek itu adalah untuk aku hidup. Tiket pulang ini duit keluar dari Super kan tapping 1 juta. Iya. Gitu keluar aku beli tiket kan lu masih 800.000 kan. Iya. Nah jadi tiket balik Medan langsung kau beli. Jadi GoPay itu kayak hamin 2 minggu apa 3 minggu tuh untuk peganganku, entah untuk ongkos ke bandara, untuk ongkos makannya ke sananya ke Soekarno-Hattanya. Ingat nggak kok terakhir aku ini aku pernah cerita apa nggak ya, terakhir aku mau ke bandara itu sayang duit dianter Regen pakai Vespa begalnya dia. Iya. Vespa hitamnya di belakangnya lampu belakangnya tengkorak. Iya betul. Ada Vespanya Regen. Ada Vespanya Regen dulu itu. Nah itu diantar dia naik motor ke Soekarno Hatta dik. Masya Allah itu jauh banget naik Vespa itu pegelnya minta ampun Gel. Masa sih? Kan bawa barang-barang apa segala macem. Katanya kopernya dulu mesen mobil. Nah itu bisa buat koper. Ya mending aku naik mobil kalau gitu. Makanya lu pengen ngemblok Regen lu. Tapi jujur dulu tuh nggak bawa koper. Tas gede aja kan. Iya, tas gede kali aku tahu ada tas nah tahu. itu sama Regen yang anter itu nih. Nah kalau ada Regen kau mau ngomong apa coba bilang Regen. Mau Enggak, tapi Regen itu orang yang udah gua anterin aja katanya gitu. Iya. Sayang duitnya. Karena kalau nggak salah tuh nunggu Damri di JDC, Sleepy, nunggu Damri lama. Lama Gel itu mah. Terus kan spare waktunya gitu. Oh, nggak kekejar nanti. Iya, jadi gua anter aja lu sampai kayak di mana gitu. Nanti lu naik Damri ke dalam udah deket. Oh, katanya gitu. Lu diantar dia punya akses langsung masuk ke sebelah pesawat lu katanya bisa masuk. Vespanya dia di sebelah koper. Iya kan dikira orang gila kan. Dikira orang stres, lu biarin gitu. Biarin aja gitu. Ya, enggak, pokoknya dianterin. Itu tuh aku ingat juga tuh. Kita makan dulu aja kata Regen. Makan di warteg. Di dekat dan Mogot apa kalau nggak salah dekat Indosiar bener. Dan Mogot kan Indosiar kan? Iya kan mau ke arah sana betul kan bandara. Deket itu tuh. Berantem aku sama tukang warteg. Ini pernah aku ceritain juga tuh yang aku Kak pakai ini daun ubi tumbuk. Ah, apa? Katanya gitu. Itu daun ubi tumbuk. Daun ubi tumbuk. Nggak ada di sini daun ubi tumbuk. Itu daun singkong namanya gitu. Oh di Medan daun ubi tumbuk sih. Di Medan itu ubi tumbuk. Iya daun ubi tumbuk. Tapi mungkin kalau di warteg atau apa segala macam daun di sini singkong yang pakai santan itu loh. Betul yang kayak sayur gitu kan. Iya betul. Tapi memang itu 2 jenis sayur yang berbeda sayang.
Ada juga yang ubi tumbuk juga ada, yang daun singkong juga ada. Tapi orang Jawa jarang yang dagang ubi tumbuk gitu. Dagangnya kalau sayur Yang singkong. makan siapa sih? Ini aku yang makan. Kenapa kau yang tahu? Yang makan tuh aku. Iya. Iya. Itu tuh daun ubi tumbuk di Medan, apapun itu. Kayak aku lihat itu, yang di baskom itu daun ubi tumbuk. Itu singkong. Singkong mah tua. Singkong. Cium tangan dong singkong. Kayak gitu. Nah, katanya kau sempet desperate juga untuk di dunia stand up. Kayaknya enggak mau gua Iya. Jadi jab dah gua gitu. Oh enggak ada. Gua enggak lamar di mana gitu deh. Gitu. Cuma gua kali. Sebenarnya itu desperate-nya adalah momen di mana hubunganku di ujung tanduk sama istriku yang sekarang, Saskia. Saskia bilang gini, realistis, dia realistis. Aku udah 3 tahun pacaran apa berapa tahun pacaran gitu, terus dibilang, kalau kok gini-gini terus, aku bingung ini gitu, gimana memperjuangkannya. Karena si Kia kerjaanku dik, pagi bangun nganter Kia kerja, aku antar dia, aku ngopi. Tunggu, aku highlight itu kerjaan kau. Ya. Kia kerja, kerjaan kau nganter Kia kerja, pulang ngopi. Itu bukan kerjaan mas, itu mas nganggur namanya. Kalau aku kerja berarti bisa dua-duanya, kau ke kantor, dia ke kantor. Kerjaanku nganterin Kia kerja. Orang aku dibayar sama dia. Antar jemput. Oh, ada antar jemput bayar juga. Oh, alah. Enggak, jadi gitu. Terus dia ngerasa bahwa ini udah berangsur kan dulu waktu awal-awal stand up dik. Offer tuh lumayan di Medan. Maksudnya yang MC ya. Ada terus lah ya. Stand up itu dulu waktu belum banyak komik. Iya, Sabtu Minggu. Iya. Almarhum Babe, Lolo, aku, apa, Gita, semua. Udah orang-orang itu aja puter-puter yang dapat ya. Ini sumpah ya dik, satu hari aku 3 kali manggung. Siang di kampus, sore di kampus, malam event off air di kafe. Keren. Gila itu sih parah. Itu aku Gila. beli apa? Makan. Makan. Ada masanya. Di warteg tuh, di warung-warung kecil gitu. Nah, itu nggak usah sombong. Itu murah. Kecuali masuk ke restoran fancy baru gitu yang ini. Ya nggak mampu lah. Oh, belum mampu juga. Tapi dulu tuh hitungannya kayak nih ya, satu panggung dapat 350.000. Zaman 2012, 2013. Wow, itu udah gede. 350.000 dik. Gede bro. 3 panggung. 1.050.000 satu hari. Wah, itu poya-poya udah bro. Gila loh. Apalagi di sana. Itu baru Sabtu. Minggu dapat lagi 350.000. 1.400.000 2 hari. Wow. Senin. Ada lagi? Nggak ada, Senin nggak ada. Iya maksudnya kan biasa kan event weekend. Nggak usah dibilang kalau nggak Sabtu event kan weekend. Iya, nggak usah dibilang paling Sabtu Minggu ada. Iya. Wah, itu gila ya. Nah, iya, tapi kan dulu bayanganku kalau misalnya nih Sabtu Minggu aja aku dapat 1.400.000, selama sebulan aku ngumpulin ini. Ada 6 jutaan. Wow. Matematika manusia normal ya kan. Kerja PNS tuh ya. Iya. Lupa tapi kan ada Allah. Betul. Lupa kan makin hari makin banyak komik. Makin banyak komik. Seiring ramainya udah banyak juga yang lucu yang lain. Betul. Nah, desperate lah kamu. Tuh, aku ngerasa kayak ya si Kia benar juga ngomongnya. Maksudnya itu juga yang bilang mencambuk lah. Hubungan lu juga sama Kia kayaknya udah lama. Ayo dong, udah lama pacaran. Iya, udah lama. Gimana nih orang tuanya juga udah nanya, ayo kalau gini terus kau mau ngarepin off air yang nggak seberapa ini gimana caranya? Mau ngidupin anak orang? Gimana kita mau hidup? Gimana mau tinggal, mau ngasih makan aku gimana katanya gitu. Iya. Dia nggak bilang kayak pokoknya Pak Broto udah datang yang ngelamar aku, nggak gitu. Enggak begitu. Enggak kayak sinetron gitu. Sih, gitu. Cuman itu kan pukulan, itu kan kayak alarm lah. Oh iya. Iya kan. Itu trigger buat lu banget. Iya. Aduh, iya. Akhirnya aku tuh mau coba sempet ngelamar kerja gitu. Apa kerjaan apa katanya? Kalau jadi sih aku CS Telkomsel, customer service seluler. Emang bisa? Gimana sih? Halo. Nomornya keblokir. Iya betul. Saya nggak ngerti. Kamu padahal nggak ngerti kata percayaan, masa nggak ngerti? Makanya nggak lolos. Makanya nggak lolos. Kenapa? Sempet di wawancara juga sama HRD-nya juga. Nggak interview, langsung psikotes.
Sempet psikotes Iya, sampai psikotes betul. juga. Termasuk lah Oki yang hampir masukin karena orang dalamnya Oki. Oke deh enggak. Oke deh, enggak. Oh enggak. Orang dalamnya oke. Iya. Udah kerja saat itu di situ. Dia masang internet. Masang internet. Masang internet ke rumah-rumah, dia orang dalam lah. Gitu, udah. dia adminnya. Dia yang keluar-luar. Yang nawar-nawarin. Oh, nawarin. Ya, itu yang dia tuh. megang player gitu. Ya, itu dia tuh. Sales juga dia Itu berarti. tuh, sales. Oh gitu. Ya, betul. Nah, kalau buat lu seberapa besar sosok Abu Nane nih buat lu? Istriku. Iya. Wah, apa ya bilangnya? Aku nggak tahu ya bilangnya kayak apa. Cuman dengan dia stay dan bertahan aja tuh luar biasa sih. Maksudnya ya ada. Pada hari itu, pada masa itu tuh kan masa depan kita nggak jelas. Masa depan kita tuh nggak tahu. Kita sama, lu gua nggak Iya jelas kan? sama. Nih ya, akhirnya aku lolos suci aja. Terus dia bertahan aja tuh aku menurutku ngerasa kayak ya dia punya harapan penuh gitu sama kompetisi ini, sama jalan yang kupilih gitu. Dengan dia disupport aja tuh aku udah happy lah gitu. Makanya sampai hari ini aku ngerasa kayaknya ya memang dialah yang nemenin kan kayak dia punya rezeki, aku punya rezeki jadi gabung gitu ya. Beda Itulah. lagi tuh. Itu jadi kayak iya sih gitu. Ya walaupun aku ngerasa nggak tahu ya kalau nggak sama dia apakah karirku segede ini juga apa enggak gitu. Betul. Apakah aku bisa merantau bertahan di Jakarta kayak gini sekarang apa enggak ya nggak tahu. Maksudnya bukan bilang karir aku gede, maksudnya karir aku bertahan dan aja ya. kita bisa terus gini aja itu kan rezeki Iya. Aku nggak bilang kayak wah ini apa enggak, ini rezeki nih. Ini yang mungkin rezeki dari Tuhan untuk istriku melalui aku untuk Nani. Iya, jadi kayak ya udahlah gitu kayak ya selain ibu ya, maksudnya selain ibu pasti, dan keluarga kandung ya. Pasti. Dia termasuk yang apa ya, aku terima kasih lah gitu. Ya, karena bagaimanapun kita ya apalagi anak laki ya, anak laki kan kita harus mencintai ibu, ya betul kita nomor satu kan ibu, tapi kita akan khususnya anak laki kita akan menghabiskan masa tua kita bersama pasangan kita nanti gitu yang sampai tuanya. Ya, Siapa duluan nih? Lu yang ngadep audio duluan apa gue yang duluan? Pokoknya kalau dibilang dia mempertaruhkan masa depannya ya iya. Iya sih kan. Iya. Gue respect juga sama dia karena Kita bertaruh untuk kita. Dia bertaruh lewat kita untuk dia. Gimana coba kalau gitu? Yang dia lawan kan keluarganya. Bagaimana Dan dia dia- meyakinkan Betul. seorang Indah Jegal yang Itu yang satu minggu kopi ini. ngopi-ngopi Udah itu dia tuh. mempertahankan. Yang kerjaan nganter-nganter doang. Apa Kebayang itu? nggak lu? Itulah tuh. Pertanggung jawabannya dia ke orang tua, Iya, yakinin udah lah mah ini pilihan aku. Iya. Itu kan si Kia juga orang tuanya kan single parent kan, maksudnya tinggal ibu kan. Ya mungkin ada berharap banyak sama anak juga. Pasti. Itu kan Pasti. mimpinya orang tua juga, mimpinya dia. Iya. Iya dong. Nih sama Pemuda pengantar. pemuda binjai pengantar. Ya ampun. Ya gitu. Jadi gimana coba? Tapi ya maksudnya yang selalu kepegang adalah kan aku nggak pernah punya mimpi tinggi-tinggi kan. Maksudnya mimpiku pendek-pendek aja, tapi gampang dikejar biar achieve gitu. Iya. Ya penting maksimal gitu. Kita tahu bahwa ada orang yang selalu ada di samping kita ya untuk itu gitu. Kalau aku sih gitu aja. Iya Dik. sih ya. Maksudnya kita juga nggak punya target yang terlalu tinggi kayak kemana-mana gitu. Asal bisa ngejalanin setiap hari normal, terus bisa mengasihi kalau kita lagi ada. Kayaknya udah cukup gitu aja ya. Cukup. Kita keluar pagi kerja, pulang lagi, terus bareng ke keluarga, ke orang tua. Nggak ada nih, aku ingin punya Porsche. Nggak ada itu kan. Tapi kalau istri mau belanja kok gede nggak? Gede. Gede sekali. Gede sekali Pak. Kalau lagi banyak sekali sampai aku nggak bisa masuk rumah. Itu semuanya. Asal kamu tahu, ini biasanya aku ini orang-orang yang nganter semuanya, kurir-kurirnya semuanya ada kontaknya di sini. Sampai gua tuh nggak pernah daftarin lagi. Kirim ke Jarot kan kirim. Siapa itu Jarot? Itu adalah kurir pengantar. Ada Adi Kurniawan, ada Jarot, ada Ilham, ada Habib Aris. Banyak. Aku ada listnya ada 8 orang yang berbeda. Mereka bikin grup. Ada kayaknya di Japri di WhatsApp. Mereka gathering. Iya di pokoknya. WhatsApp kayak gitu. Iya. Makanya aku ngerasa ya udah ya gitu aja semuanya. Sampai hari ini juga aku sampai punya Nane gitu tuh ya. Apa ya seru gitu. Iya ya. Iya. Nih, yang paling epic Nane itu kan udah SD. Sekarang mau masuk SD. Dia udah bisa komen-komen lucu. Tiba-tiba istriku di handphonenya banyak banget notif YouTube. Jadi notif YouTube
yang tiba-tiba ceteng banyak. Iya, masuk. Dia heran. Kenapa banyak notif YouTube ya? Dibuka lah itu. Ternyata Nane kalau buka YouTube itu dia kalau buka short misalnya. Iya. Bikin kada anak-anak konten. Jangan lupa subscribe ya. Nane subscribe. Foto karena Nani disuruh dia. Itu benar berasa disuruh. Berasa disuruh dan dia subscribe. Baik amat sih nanti. Jadi kalau misalnya ada Alia mengeluarkan video baru ke handphone istriku notifnya. Siapa Alia? Review squishy ngapain? Kenapa review squishy buat apa? Yang paling epic ini lagi. Kemarin Nani tuh udah bisa nulis, udah bisa baca, udah bisa nulis, ngetik. Tiba-tiba ada video short. Guys, aku beli permen kebanyakan. Gimana kalau permen ini ku giveaway? Kalian mau nggak? Nani komen, aku mau. Katanya. Udah bisa ya, Gel? Sementara akun itu tulisannya Saskia Batubara. Ya, ilah. Itu punya mak lo itu. Jadi anak kecil itu balas komen, terima kasih ya kak, ikutin aja giveaway-nya ya. Ya, Gitu. Nane. Ya Allah, gini gue tuh ya, gue sama bini gue selalu ngeliat foto-fotonya Nane. Ya. Dia tuh kalau stylenya Nane itu bulan kita tuh julukin dia tuh anak kecil yang udah modis. Oke. Iya, itu siapa sih kan Nane yang dandanin? Cenderung emaknya sih. Oh iya. Iya. Gayanya kenapa asik-asik banget sih, Gil? Tapi kayaknya kayak sekarang memang begitu deh, Dik. Maksudnya kayak baju-baju yang dijual pun sekarang udah iya. fashionable gitu. Fashionable ya? Kayaknya sekarang deh. Apa emang gitu. orangnya tuh dipakai apa aja tuh cakep gitu, maksudnya dilihat ini anak modis banget ya. Ya, tapi karena memang emaknya sih, emaknya kan ya udah seneng lucu beli banyak nggak kepake kan? Oh, banyak juga. Oh, sama juga kayak bini gue juga sama gitu. Mirip juga ya, beli Iya. dulu. Apa? Iya. Lapar mata. Lapar mata. Ini lucu ya, ini bagus ya, Ya gitu. bagus, beli aja dulu nyampe ke rumah, yang penting nggak tahu Iya, udah dipakai apa enggak. betul. Tapi si Jegel nih kan gue kerja sama dia udah bertahun-tahun ya sama. Yang hebatnya Jegel tuh gue malah nggak kayak gitu. Si Jegel tuh kadang-kadang suka kalau misalnya pas selesai kerja atau segala macam dimanapun itu selalu video call sapam yang ada di istrinya yang ada di Iya, aku sering video call istriku juga. iya sering. Istri mau ku video call. Nggak usah mas, nggak usah. Banyak biasanya itu aku. Istri Rigi yang ku video call. Cuma istri saya video call buat apa ya? Si Jegel ngapain? Nih, Diki lagi mau taping nih tuh. Oh, ngasih tahu. Gitu. Oh, ngasih tahu. Aku mah temen yang baik. Hebat kamu mah. Terus gue kirim link Shopee nih, cek out. Itu ngirimnya kamu. Oh ternyata kamu yang ngirimin. Ayo cek out. Oh alah. Keren Udah, ya. jangan Gel, terlalu banyak Gel, jangan Gel di rumah. Aduh. Emang udah kebiasaan kamu? Ya kebiasaan. Sama dulu tuh karena gini. Kayaknya karena kenapa aku jadi kebiasaan ngabari. Karena dulu kami kan LDR. Waktu aku after suci. Kita LDR 2 tahunan kalau nggak salah. 2 tahun LDR? 2 tahun. Ih, ya ampun. Pulang-pulang kan nikah langsung. 2016 sampai 2018. Pulang-pulang langsung nikah kan. Karena kelar suci. Kelar suci. Kan aku ditawarin manajemen Kompas. Ya. Kan habis 2015 merantau. Gembel gak kuat gembel, pulang. balik cabut. Ikut suci 6. Suci 6. Menang alhamdulillah dikontrak kan. Iya, Manajemen. juara Nah satu. menurutku ini adalah kesempatan emas. Udah dikontrak ya pindah lah gitu. Kerjaannya juga di sini kan. Betul, udah kelihatan. Offernya banyak. Udah kelihatan. Terus ditawarin film. Iya. Jadi udah ini aku memutuskan untuk merantau. Nah, si Kia itu kalau jauh dari aku, ini ya patut dicontoh ya guys. Patut dicontoh. Dulu waktu pas sebelum aku berangkat, ya udah kau berangkat nggak apa-apa ku izinkan, syaratnya akun Twitter, Instagram aku juga pegang. Bos, mantap bro. BIN, Badan Intelijen Nasional bro. Bro. Jadi kalau DM masuk ke aku, Masuk ke juga ke dia. dia. Mention ke aku, masuk ke dia. Instagram gitu juga masuk. Cuman menurutku bukan hal yang susah juga ya kan, nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa, kita nggak ada yang ditutupi ini. Itu dia Silakan aja. maksudnya. Jadi kadang-kadang kalau misalnya aku dulu waktu LDR itu kayak misalnya lupa ngabarin, merajuk dia. Ada dia Kenapa nggak merajuk, ngabarin? Kan bisa di ini, bisa ini. Enggak kan cuman begini dong. Siapa yang tahu katanya? Aku apa tahu rupanya kok kemana-kemana. Oh, iya. Iya juga ya maksudnya. Iya sih, masuk Iya akal sih, juga. maksudnya kan khawatir gitu. Betul. Ya kan kayak kalau LDR ya Dik, berantem, PR kan menyelesaikannya. Aduh.
capek kan di Untuk berantem. komunikasi aja kita udah susah Di kan. telepon nggak diangkat, di WhatsApp nggak dibales, apa kan gitu susah. Sebenarnya diangkat. Ya sebenarnya dia tahu lah. Tapi dia tahu nggak mau itu. dia, Misalnya gengsi. nih, dia aku Kia nih, misalnya nih. Teleponnya. Iya, beliin buat dulu. Teleponnya. Kan lagi marah, kan lagi marah. Kan kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu lagi Kan dia di sana. Siapa tahu ada. Iya, kayak gitu kan. Maksudnya Itu gitu. jadi aku Gitu, ngerasa kayak, tahu. aduh, ya udah deh gitu, ku kabarin deh kemanapun gitu. Jadi dari dulu sampai sekarang jadi kebiasaan gitu. Oh, begitu. Iya. Nah, kalau sekarang Masih juga. Login juga dia. Oh enggak, sekarang udah enggak. Sekarang udah enggak. Sekarang udah enggak. Enggak usah login. Dia semua tahu apa ya, Pak. Maksudnya dia pegang HP ku ya nggak apa-apa. Iya sih. Kalau ya kayak lu sama gua sama. Misalnya kita nggak ada ditutupi dari hari ini. Lu mau kapanpun dimanapun Buka. mau buka. Iya. Sok aja buka gitu ya. Cuman aku agak deg-degan kalau Piala Dunia gitu. Euro. Banyak grup-grup dadakan. Sama dia sering ngecekin mutasi rekam. Aduh, jadi Jegel ini ada God of Gambler teman-teman. Enggak. Bercanda doang itu, guys. Lucu. Ini lucu banget baru kejadian. Di mana ada Jadi anak stand up Medan, di situlah ada perjudian teman-teman. Pokoknya mau judi kartu, judi apa semuanya. Ini pokoknya namanya kalian nanti kalian bip aja ya. Aku nggak Bip mau aja. bawa nama-nama orang lain ya. Kemarin champion. Terus ada WhatsApp. Nanti di bip aja ya. Kita nggak mau bawa orang ya. Biasalah. Cari Oke, deal. Gitu. Nah, kayak gitulah. Deal. Semifinal 2 malam, des. Ku archive. Des. Archive Ku dong. archive. Cas. Des. Habis dari situ, nah kebetulan aku kalah. Jadi aku adalah pengeluaran sedikit. Pengeluaran. Aku tahu nilainya, nggak sedikit itu. Dikit. Ya, oke, lumayan itu. Kayak ini dik nih ya beli orderin kopi gitu 2 gelas. Keren. Udah. Tapi di Euro. Dua hari. Diam. 2 hari berselang. Tapi ngopinya di Belarus. 2 hari berselang. Aman. Dia biasa si Kia itu, biasa kalau ada gitu-gitu dia ketawa langsung gitu. Kalah kok kan, gitu-gitu dia. Iya. Menang kok ya, gitu-gitu. Oh, Dia tahu. Misalnya tahu. nih, malam udah lewat, menang kok ya. Ini 2 hari berselang diem aja semua. Tenang aja. Ih, tenang aku merasa kayak Oh, aman ini, nggak kedetek ini. aman, nggak kedetek gini. Hari ke-3 apa hari ke-4? Aku pulang kerja, des, ambil anduk, des, masuk kamar mandi. Pas mau kukunci ditahan, des, dibuka pintunya. Ya kalah segitu sih lumayan ya. Wow, berarti Jenderal Bintang 2 itu sudah Habis mengecek dirimu mutasi segala macam. Abis itu aku cuman ketawa dulu, ketawa. Jadi dia sengaja menahan hal itu sampai lama, sampai aku nggak sadar, baru diomongin sama dia. Wah, dia buat dibikin punchline sama dia. Dikiranya udah tenang-tenang aja kalau gitu. Oh ada ya, ya dia mungkin dia nggak pernah nggak ada kekhawatiran tuh sama cewek apa segala macam, dia khawatir adalah itu dia. Ya. Ah, Tapi ya kan? tapi nih ya, maksudnya itu bukan orang cuman kayak kopi 2 gelas gitu-gitu kayak Ya. kayak iseng kayak aku sama abang gini lah, coret Iya. bedak gitu. Bedak gitu kan sama iya kayak gitu. Betul. Kayak blau gitu. biru-biru gini. Makanya kalau misalnya kalian lihat aku ada, ih kok putih, itu habis kalah main apa gitu. Alah. Gitu Kamu pikir aja. setelah kamu ngomong gini kita percaya? Kan kita nggak percaya pastinya. Kita semua Ya nggak terserah percaya. kalian. Kalau itu mah terserah kalian ya. Kapan Iya. ayo ngomong-ngomong masalah blau? Kapan kamu terakhir ditabrak sama truk kapan? Ngomong-ngomong masalah blau. Biar biji bijinya enak. Itulah yang Jambore kemarin kita. Itu terakhir dulu ada kecelakaan. Kau naik apa? Aku naik pesawat. Oh iya, kau naik pesawat nggak bareng-bareng ya? Enggak, bukan memilih eksklusif, nggak mau bareng-bareng. Kamu mulutnya jangan kayak gitu, Loh, Mas. iya kan bener, nggak bareng-bareng kita kan? Berarti bener. H+1 kan? Hari H kan? Hari ya kan aku Kan kita H-1. Iya, karena aku kan kerja jadi bisa jadi hari Iya kan kalau udah jauh-jauh hari bisa diblok, bisa di dulu kalau jauh-jauh hari. Nggak, kan aku udah bilang Bang Ais juga kan nggak bisa. Iya. Kalau kita sama anak-anak yang lain kayak Ardit itu milih bareng-bareng, naik bus, seru.
Allah, serunya pakai gitu. Aku juga udah bilang juga izin sama bilang. Aku juga ngelok sama manajerku. Kau macam kau aja yang punya manajer. Aku juga bilang, ini berangkat ya naik bus rame-rame sama anak gitu. Aku ngelok, tapi memang saya itu ada kerjaannya pagi gitu. Maksudnya jadi bisanya cuma sampai ini sama, aku juga bisa hari itu jam 1. Aku mah bisa ngelok. Anda terlalu framing saya gimana nih. Enggak framing. Iya. Udah dijelasin gimana nih bro, udah kalian masalah nih, bahaya nih mulut orang nih kayak gini nih, udah ngakar lagi. Itu lu tabrakan gue dengan dik lu. Tabrak. Jadi lu katanya lagi tidur lu atau lu katanya? Oh sorry, aku satu tempat duduk sama Sadana Agung. Kita berdua sama-sama lagi nonton film. Film apa? Film di Netflix, judulnya Ganggubai. India. Aku nonton Ganggubai, Dana nonton Maharaja. Sama-sama India. Sama-sama India. Jadi Dana udah nonton Ganggubai. Aku udah nonton Maharaja. Terus gue bilang, Dan nonton Maharaja Dan. Bang nonton Ganggubai bang. Jadi dua-dua nonton? Nonton lah kami nih. Nonton nih kami berdua. Aku nonton di HP ku. Dana nonton di HP Dana. Kau nggak nonton di HP Dana? Gini dikit, kadang gini dikit. Kadang dikit kan, dikit. Kita. Ini abis ini Dan. Gitu. Karena kau udah tahu. Udah tahu aku. Kau nonton ini Dia Ganggubai. nonton ini. Dana ngeliat, ku giniin. Nah, itulah kau, nonton aku. ketika kau giniin katanya supir di depan jadi tahu dia gitu. Dia katanya dari sini katanya gel. Kayak gitu ya. Itu Awal dia. mulanya. Pokoknya ini lagi di posisi ini nih. Sama Dana berdua gini nih. HP di sini nih. Iya, yang ini dulu kau nempel di betul, tempat duduk di depan tempat kan? duduk, benar. Gitu kan? Jadi biar HP-nya di sini kan enak nonton begini kan. Iya, betul. Udah, nonton kami, nonton. Udah sampai mana jaraknya itu? Kebayoran baru. Oh, bayaran baru. Gak tau, Brebes ya? Bisa sampai Brebes kalau salah, Brebes lewat dikit katanya. Iya. Nah, keluarnya Brebes. Keluarnya kami akhirnya keluar tol Brebes. Keluar tol Brebes. Jadi, aku nggak tahu kejadiannya kayak apa. Anak-anak bilang. Banyak bawang kan dagang di Brebes itu pinggir-pinggiran tuh banyak bawang. Pedagang bawang. Kan Brebes terkenal dengan bawang. Bawang sini bang. Bang sini bang gitu ya. Ya kalau ini bener info baru buat aku ya. Cuman kalau kau bohong, dosa kau. Mas sudah bawa-bawa. Loh iya kalau kau bohong. Tapi kalau ini bener, ini informasi baru. Nih, kalau misalnya dari situ, terus aku teleponan sama mama aku nih. Brebes tuh banyak bawang loh, Mak. Sedih nggak artinya kalau itu bohong? Sedih kan? Keluarga besarku. Di Brebes tuh banyak bawang loh. Enggak, ini bener apa enggak? Jadi nggak aku sampein ini. Nggak usah disampein mas. Nggak sedih dia kalau tahu. Ya Allah. Bener nggak sih? Masa cuman gara-gara Brebes gue nyakitin keluarga lu masa? Lah ya kalau lu bohong? Ya buat apa? Lu cerita buat apa? Kalau keluarga lu buat apa? Info pak? Ya. Iya. Emang lu nggak cerita ke emak lu kalau Cirebon kota udang? Ya buat apa? Nggak cerita. Medan lagi durian. Medan banyak durian nggak cerita? Enggak. Mas, iya ceritanya gue itu kan informasi yang dia dapat umum aja dari TV, dari nggak usah secara spesifik gue ngejelasin. Maksudnya nyokap gue lagi diem, mak tahu nggak? Kalau Cirebon itu kota udang. Kalau mamamu nggak tahu, kan mamamu oh iya ya dik. Iya tahu. Kalau mamamu udah tahu, nah mama udah tahu, nggak masalah dong. Nggak masalah. Nih kalau misalnya gara-gara kau nih Brebes kau bilang banyak bawang, terus aku nyampe ke mamaku dan mamaku cerita ke teman-teman pengajiannya. Terus ada satu orang Brebes yang enggak abu, sedih nggak hatinya? Dikira dia nyebarnya info hoax. Ya, ini jadi panjang banget. Ya iya. Gue malah Nah, jadi mamaku nggak dipercaya lagi di pengajian. Sedih nggak kau? Dosa. Orang tua aku itu. Kau mau nggak peduli? Peduli gue ya Allah. Nggak bisa. Perasaan emakku? Nggak, ini bener nggak Brebes banyak bawang, bener nggak? Ya Allah, jadi gak yakin gue nih. Jadi gak yakin gue nih. Bener tahu. Bener, emang itu di sana banyak bawang. Banyak yang dijemur di pinggiran gitu. Kalau untuk tahun gua saat itu ya, gua ngeliatnya kayak gitu. Tapi emang terkenal itu Brebes bawang. Brebes terkenal dengan jangan sampai bawang. mamaku kayak Brebes dikenal sebagai sentra produksi bawang merah terbesar di Yeah, bener kan? Brebes bahkan dijuluki sebagai kota bawang. Kota bawang. Jadi ini berarti gue sampein ke mamaku ya. Ya tapi benar. Iya nggak usah. Ini infonya benar, nggak apa-apa dong. Iya, maksud gua. Iya kan mamaku lumayan bangga kan. Brebes itu kota bawang tahu kayak sama teman-teman pengajian misalnya. Oh, buat info gitu. Iya terus kan kayak kawan-kawannya, wih banyak juga ya pengetahuannya gitu kan jadi bangga dia. Jadi sombong gitu. Itu dipakai buat tongkat. Iya terus kayak
kota apa lagi Bu? Gitu. Oh gitu. Iya kan Oh, gitu jadi kayak aja. kota apa lagi? Kayak kota apa lagi nih mau kita nungguin ya? Tiba-tiba pagi banyak gitu kayak gitu ya. Oh. Udah sampai mana tadi? Udah sampai mana Nonton tadi? kan nonton, aku nonton. Aku tuh nggak fokus ke depan. Aku balik lagi ya kalau begini ya. Kata anak-anak. Jadi sebenarnya kita tuh sudah di jalur benar. Ada mobil yang tiba-tiba motong. Mobil depan kita mau nyalip Iya, dia. mau nyalip. Dia mau ngelewatin mobil depan Betul, begini. tapi dadakan. Yang mana kan kita bus itu remnya kan nggak langsung kan? Iya. Ada Gitu, pegasnya dia. Ada pegasnya. Wah, pokoknya Dik gitu dia belok. Ini juga ngerem. Aku ngelihat tabrakannya aku ngelihat, tapi prosesnya nggak kelihatan. Jadi gitu dia ngerem kan kita kaget semua kan? Lihat gini udah keluar. Nah, kita itu nabrak sebenarnya. Kita yang nabrak, Kita yang bukan nabrak. ditabrak. Cuman bahaya banget. Ngeri banget. Kenceng, Dik. Buak. Aku sampai buak. Handphone jatuh tuh. Ke mobil depan akhirnya nonton ganggu baik. Terlalu jauh mas, kan mati juga ada fitur ini lagi. Kecampak jauh, HP kami sampai kecampak jauh lah pokoknya. Dor. Habis itu nah, salahnya si supir depan kabur. Dikejar lah tuh. Keluar tol Brebes. Keluar tol Brebes. Bener, kota bawang. Dikenal sebagai kota bawang. Itulah Itu sejarahnya. dia. Anak-anak tahu kalau Brebes itu kota bawang tuh itu dari dia. situ. Nah, keluar di situ pas banget lampu merah. Udahlah dikejar sama anak-anak. Dapat Karena dibawa ke kondisi polsek katanya. Iya, karena pas banget depannya polsek. Lama kita nunggu. Karena si kondisi bus sudah tidak memungkinkan untuk dibawa. Jadi si spionnya kan gini. Iya. Itu pecah, hilang, spionnya hilang, pecah hancur lah. Iya. Kacanya depan pecah. Wah, orang si kernetnya palanya kaca semua. Wow. Tapi alhamdulillahnya tidak ada yang luka. Oh. Bang Arif Didu doang bibirnya putih. Oh itu udah dulu. Iya. Itu dari dulu emang. Emang putih ya? Tidak Deg-degan terus dia berarti ya? Deg-degan terus Iya, dia dari iya, dulu. iya. Orang tua itu. Nah itu untung nggak ada ya. Untungnya nggak Alhamdulillah. terjadi apa-apa. Kita kaget di grup soalnya dikabarin. Teman-teman bus yang ini menuju Jogja. Iya, Jogja itu tabrakan kalau dikirimin foto-fotonya itu sama kirim-kirimin lagi di polsek segala macam kan. Nah itu kan bisa Wah, tuh. itu mah parah banget. Takutnya ada Asli. korban. Aku mikirnya, wah, jegel nih. Dia pas kejadian itu dia tahu nggak ya kalau Brebes kota bawang gitu. Gitu maksudnya ya. Di bis itu kan bis 1 kami. Iya. Bis 2 ada Gamael. Oh, ada polisinya di situ. Iya, dialah yang menyelesaikan semuanya. Oh, untung ada Gamael bisa kontak ini, kontak itu segala macam. Lucu banget. Jadi dia kan berdua supir kernet. Kernet ini cari aman banget. Dia bilang, itu saya udah bilang kalau salah berhenti, gak usah kabur, salah berhenti. Terus ngeliat kita. Lah, abang-abang mah saya kenal ini katanya gitu. Jadi apa agak nahan gitu iya, kan. betul. Gitu. Betul. Tapi nggak ada yang pakai kontak fisik sama segala macam. Nggak ada. Intinya kita cuman mau nahan dia untuk Ayo tanggung jawab. ya tanggung jawab. Duduk bareng Gitu. itu aja. Orang ada polisi kok. Oh ya biar diselesaikan Iya, di kantor polisi. diselesaikan akhirnya. Enaknya gimana? Akhirnya diselesaikan secara kekeluargaan katanya. Tuh. Katanya terlalu keluarga, akhirnya mereka deket. Terlalu kekeluargaan udah mulai. Udah mulai open mic dia. Jadi keluarga stand up Indo. Oh gitu jadi keluarga Tindak Indo. Gue tuh lama. Iya. Lama kami nunggunya tuh karena kan mesti ganti bis kan, terus nyari bis dulu. Karena itu udah nggak mungkin jalan dik. Kalau jalan bisa aja kacanya kan kena angin, kan, kena angin, bahaya. Iya, itu nggak Nah mungkin ini jalan. kejadiannya tuh Latin tuh. Nah itu dia betul. Itu kan ada spion tuh patah tuh. Nah dari sini kelihatan kau lagi nonton ini nih udah di menit berapa nih Ganggubai itu Ganggubai Netflix. Masih. Ini aku tuh. Sebelah sini Ujang. Itu kau Ya tuh. kan? Itu aku tuh. Itu kau tuh. Betul. Itu kok kayak orang ngerasa kayak orang lagi ngomong, "Hah, apa sih?" gitu kayak gitu ya. Apa sih itu kayak orang lagi dipanggil atau apa sih? Coba lihat. Enggak, deh. aku nanya ke ini kayaknya Popon apa ya Rahman itu kan nanya kayak Itu Popon. bener nggak sih Brebes Kota Bawang? Aku nanya gitu. Oh iya, bener nggak sih Nanya. Brebes Kota Bawang Iya, bener. gitu ya. Begitu. Alhamdulillah nggak ada Alhamdulillah. korban apa-apa. Tapi itu lumayan bingung ya, kayaknya adrenalin ya. Karena waktu kejar-kejaran tuh kejar gitu. Setelah semuanya bisnya ngejar. iya ngejar dik. Wow. Udah Wah, kayak ngeri banget, ini kan Dik. Mission Impossible. Ngeri banget. Nah, kan adrenalin tuh. Kejar, dapat gitu kan. Setelah semuanya tenang, beres. Terus aku mikir, kalau lah kenapa tadi Pas waktu ngejar. ngejar. Waduh, ini makin rame, makin bahaya gitu.
baru keluar ketakutan, baru stres, Baru stres, baru lemas gitu. Baru lemas. Iya, pas ngejar-ngejarnya, ayo bang, ayo bang, gitu. Happy ya. Ya, Kata kayaknya adrenalin gitu ya, cowok gitu adrenalin ya. kayaknya ya. Nggak pernah mikir ya di Iya, belakang kalian tuh itu banyak tuh, orang yang itu kalian. tuh. Oh iya Setelah iya. itu baru kayak mikir, oh iya. Buat waktu ngejar apalah ini semua. Waktu ngejar terus kenapa nanti apa remnya makin parah atau oleng, aduh makin serem banget. Katanya kau ngomong gini di depan orang-orang banyak kayak lagi muhasabah. Padahal mereka pada dengan orang baru kecelakaan. sorry deh. Kalau gitu kita masuk ke rebonding aja deh. Rebonding. Respon berita trending. Yeay. Kekayaan Indra Jegel sudah mencapai. Nggak ada deh. Ngomong apa sih kok sih? Oh salah, ini salah baca aku tadi. Salah baca. Iya. Gil kau udah banyak kali duit kau ya berarti. Apa? Duitnya udah banyak banget ya. Kita hitung-hitungan mau nggak? Nggak usah kayak gini. Nggak berani dia. Di sini berapa satu episode nih? Berani nggak? Apa sih? BTS, Kau film berapa? OTW, Kau film? film sebulan film. Aku nggak ngambil TV. Kau? Podcast kau? Podcast agak lain, itu mah perusahaan-perusahaanku. Kau? Over. OTW. Ayo. Langsung aja. Ini Mana? ini juga. Ini bahaya Loh, banget ini. ayo kalau mau hitung-hitungan bahaya mah. kau. Tapi kan kau meledak royalti. Ya alhamdulillah. 4M. Ayo hitung-hitungan. Mana? Tahu royalti. Mobil-mobil masuk Mobilnya apa? Mana? Mobil kamu apa sekarang? Kamu. Mobil itu kan udah lama. Hitam kan sekarang mobilnya. Iya. Yang putih mana? Juga tambah. Merah ada. Ada. Kau juga. Iya kan? Katanya mau ganti juga. Enggak ada, masih yang lama itu. Masih yang itu silver itu punya aku. Kata ketua kau ganti Belum kau duluan. Mana? Dia kayak anak kecil tau gak? Dia cuma dia kan. Fajar Nugra pernah pinjam 38 juta ke Indra ya langsung transfer. Bukan langsung transfer sih, maksudnya ya nanya juga, ini bener Nugra apa bukan gitu iya ya. dong. Ya nggak langsung, Bang pinjam 30 juta transfer. Siapa ini gitu? Kan cari dulu keabsahannya. Enggak, waktu itu kita tuh kan karena satu manajemen kan. Betul. Terus ngerasa Nugra itu ya kita kan berangkat bareng-bareng lah Dik. Dan Nugra secara umur kan di bawahku kan. Betul. Ya kalau misalnya dia lagi susah dan tahu ya aku sama anak-anak Suci 6 tuh ya karena kau kan Suci 5 deket, ngobrol apa Iya, faktor kekeluargaan. Iya, nah Nugra juga gitu kan, Suci 6 dan dia masih muda juga, terus anaknya baik gitu. Jadi pada waktu itu sebenarnya nggak yang gimana-gimana banget. Ya juga aku juga kadang-kadang butuh sama dia lah, dia juga bantu. Gitu. Sama-sama ya, kita juga pernah Sama-sama. minjem iya, gitu kan. bener, pinjam sama siapa pinjam gitu. Bukan karena terus dia minjem aku kasih, terus aku nggak minta bantuan dia, ya sama-sama saling bantu aja, ini bukan yang gimana-gimana kok. Mungkin zaman-zaman dulu waktu Suci kau juga pernah minta tolong dia kak, apa segala macem gitu Nginep kan. di rumah dia, Nginep di rumah dia. Oh gitu, iyalah. apa-apa. Ya sesama ini teman seperjuangan, Iya, senasib dan seperjuangan. waktu itu kami satu manajemen juga, jadi ya saling bantu aja. Iya betul. Oh teman satu manajemen mah tahu income segala macam. Betul, itu dia tuh. Ya Jadi kan? kita ngerasa ayo bareng-bareng gitu. Betul bareng-bareng. Bareng. Aku juga kalau merhatiin story kau tuh ada apa tuh produk masuk tuh. OTW dulu. Itu mah kan rame-rame. Pep. Berempat tuh Agak bagi lain. 4. Bagi 4. 2M. Bagi 4 itu mah. Abang angkanya segitu. Selalu dekat dengan anak, cara Indra menghindari pergaulan anak jam sekarang. Segitu kau protektifnya terhadap Nani. Oh iya, nggak tahu ya. Ini sindrom apa namanya? Kayaknya ini sindrom ya namanya orang tua ya. Intinya aku selalu pengen jadi orang tua yang mengerti anak, sama pengen jadi orang tua yang mengerti keadaan luar juga. Karena tidak dipungkiri ya Dik. Misal anakku tiba-tiba ada ibu-ibu lewat terus pantatnya dicubit gitu. Kan kayak oh ayo berantem gitu kan maksudnya. Tapi kan aku masih sadar juga kedepannya Nani akan masuk ke tahapan baru, masuk SD. SD itu kita tahulah, maksudnya anak-anak SD belum banyak paham soal berteman, mungkin menyakiti, etika gitu ya. gitu. Ya mungkin kan kalau anak kita misalnya
jelek-jelekin, dibully gitu. Ya sebagai orang tua mana yang nggak mau datengin terus berantem gitu misalnya. Betul. Jadi siapapun yang mengganggu anakku berarti mengganggu aku kan. Pasti. Cuman kan sekarang beda lagi. Maksudnya bisa aja anak kita yang salah tapi dia sampai ke rumah, aku tadi diginiin, ternyata dia kan victim dia. Nah kan kita karena anak kan belum bisa menjelaskan runut gitu. Betul. Hanya dari versinya dia saja. Tadi pensil Nani diambil sama Waluyo misalnya. Ya, kawan dia kan kita nggak tahu kawan dia siapa, kita kan nggak tahu. Aku oke dengan analogi ceritanya. Cuman pemilihan namanya Mas yang lain kayak terlalu dia sama dosen pembimbing kalau itu tadi dia. Ya, kan misal aku sama Jenny diambil. Misalnya, iya. Kan kita nggak bisa juga sekarang. Ya, aku sedih, sakit hati iya. Cuman kan point of view-nya bisa beda. Bisa aja sebenarnya Nani duluan yang ngambil pensilnya karena dia, kita iseng dibales diambil lagi. Iya, kayak gitu. Kan kita nggak tahu. Jadi caranya ya deket aja, pengen biar dia cerita, biar dia tahu sudut pandangnya kayak apa gitu. Kalau yang membuat seorang Indra Jegel lega tuh setiap harinya setelah video call ngelihat muka istri apa ngelihat muka Nane? Dua-dua sih ya. Maksudnya aku ya kalau seneng lihat muka istri ya memastikan anak. Maksudnya Nani ngapain, Nani apa gitu. Kalau istriku baik-baik aja, insya Allah pasti Nani juga baik-baik aja. Pokoknya aku akan jadi lebih tenang gitu sekarang. Jadi karena kayak misalnya sekolah Nani TK sekarang kan, itu kan tasnya lumayan gede. Jadi aku masukin kayak kelewang. Mas, nggak usah itu lalu itu mau STM itu Mas, standar STM kelewang. Enggak, tapi paling nggak aku biar bisa ngobrol, biar dia terbuka aja gitu. Oh gitu. Jadi tahu gitu kemana-mana deket sama dia gitu. Iya, kalau anak udah kayak temen ibarat gitu kan. Gitu. Kita tuh akrab banget. Kadang-kadang pulang jegel gitu. Jangan itu. Serius. Wow. Tapi serius. Oh itu bercandanya Iya, bercandanya dia. Bercandanya aja. Jegel aja nih. Asik, jegel aja. Next lagi. Ya. Kekayaan Indra Nggak ada. Perjuangan komik Indra Jegel sebelum sukses pernah jualan ketan di ini yang abang-abangnya aja ke sekolah dagang risol kah, dagang apa? Katanya kau juga pernah. Ih kayak mas banget ya. Selalu kelihatan pemuda binjainya tuh. Kalau ini kayak gue males banget ngeliat ini kayaknya. Gak usah inilah. Ini yang paling keren ya dulu di baju. Kayak udah ngerasa kayak, gue nih pemuda paling keren gitu ini ya dulu ya. Gila hebat banget tuh. Lu ngehina. Lu ngehina lu. Hebat banget ya kayaknya. Pernah jualan ketan ya? Pernah. Itu adalah fase beres dari yang habis merantau 2015 balik kan? Sebelum audisi Suci, aku tuh jualan ketan. Apa ya yang mengisi masa itu ya sebelum Suci ya? Iya, karena aku rasa kayaknya entrepreneur nih gitu kayak ketan ini satu hari mungkin akan buka di GI, PIM 3. Semua pebisnis sukses itu tuh masa tuanya enak. Nih satu hari akan ada ketan di GI sebelah Chanel, Louis Vuitton, lengket sebelah Chanel. Tiba-tiba lengket orang pada begini semua tangannya. Di sebelah dong gitu. Makanya sebelah Chanel yang jualan. Kita kan nggak pernah tahu. Kok suka mengecilkan usaha orang sih. Sesuai tempatnya Mas. Sesuai tempatnya aja. Ada kalau ketan itu biasa tahu, Sumedang. Tiba-tiba langsung Chanel, tiba-tiba itu tidak sebelah Chanel ketannya. Siapa yang nyangka? Siapa yang tahu? Siapa yang mau? Kau jual itu berapa lama? Lumayan lama berapa tuh. Harganya Gel? Sorry, aku lupa harga pastinya. Cuman kalau nggak salah satu porsi itu sekitar 15 ribuan. Mama yang bikin kan? Enggak dong, aku sama teman-teman. Aku 3 orang. Ada Mora, Sasul, sama aku. Penting nggak kira-kira Mora sama Sasul? Nggak penting. Cuman ini adalah teman SMA aku yang dari dulu sampai sekarang berteman banget lah, bersahabat. Halo Mora, halo Samsul, terima kasih. Sasul. Halo Mora, Sasul sama Takbu. Takbu ini dia kebetulan nih PDN, jadi secara karir dia sudah lebih bagus. Pegawai negeri sipil lah ya. Si Sasul kerja di bank. Mora arsitek. Bagus-bagus ya. Iya. Kau saat itu masih. Ya ini kata. Ya aku ajak lah mereka untuk ya udah kita bikin sendiri, belanja sendiri. Beli beras ketan yang ngerti. Iya ngerti. Jadi masak di rumah Sasul, masak ketannya. Pas sampai tempat kan ada kompor, diangetin lagi di situ gitu biar tetap anget. Ketan apa jadi sih? Ketan toppingnya pakai susu. Sama ini apa kelapa? Enggak. Toppingnya tuh jagung.
terus Toppingnya jagung. Oreo, Ih, manis gitu. Iya, terus dessert ya. cornflake Di negara? jagung, kerupuk jagung kan cornflake itu. Aku kira di negara konflik. Bukan. Udah Oreo dihancurin, toppingnya itu ketan, Ih, manis. mangga, ketan mangga. Ih, kayak Mango ini yang sticky mango rice. sticky rice di Thailand. Kok dagang gitu? Asik deh. Berapa sih, Gel? Kalau nggak salah ya, kalau nggak salah mangga itu karena nyarinya susah, itu sekitar 20 ribuan. Kalau yang biasa-biasa 15 ribu. Jagungnya jagung kaleng, Dik. Bukan jagung yang Jagung gitu, biasa jagung sayuran. kaleng kita. Oh, manis ya. Mewah. Mewah, makanya harga. Kejunya cheddar. Ini. Oh, Itu iya. kejunya Berarti, juga itu apa ya? Itu yang sedikit fancy juga lumayan ya. 15 ribu pada waktu itu ya. Maksudnya jajanan jadi apa ya? Jadi lumayan banyak yang beli kan, anak-anak SMA pada mau. Terus kayak yang lucu hari pertama buka sekeluarga nih. Ini pelanggan pertama, Dik. Sumpah pelanggan pertama datang sekeluarga bawa mangkok. Alhamdulillah ini pelanggan pertama. Keren. Tepuk tangan. Keren. Kok tadi ngomong apa? Keren. Bang, ini jual bakso ya, Bang? Mana? Karena dandang yang itu, Dik, yang untuk Oh, dadanya buat kukus. Tinggi dikira itu Iya, dadang bakso. Jadi gerobaknya itu gerobak dorong, di bawah ada gas. Itu di sini topping-toppingnya. Namanya kedeketan. Plesetan kedeketan. Punchline banget sih itu kedeketan. dia. Kedeketan. Iya. Wah. Wah, itu banyak banget, Dik. Udah banyak. Laris banget. Udah Nih, banyak fansnya itu. jadi si kedeketan ini bukan di depan rumah, di trotoar gitu. Iya. Udah. Awalnya ini jalan 2 arah. Macet. Gara-gara Kedeketan ini akhirnya dibikin 1 arah. keren. Peraturan kota itu Berubah cuma gara-gara ketan. Serius. Dan katanya ya kan tinggal aja itu masih di Binjai kan? Iya, masih Nah, di katanya informasinya menurut pemerintah di sana katanya jalan itu udah berubah jadi jalan ketan jekel. Betul. Nih, di Binjai buka S Hardware. S Hardware. Sekarang kan Asko kan. Iya, Asko, AZKO. Buka di sana. Gak lama kami buka. S Hardware tuh. Gara-gara ketan kau. Emang ganti manajemen. Apalagi? Udah mulai mengada-ngada gara-gara ketan ini. Kalau aku tahu dia mulai mengada-ngada. Kayaknya itu tutup karena emang gak ada yang Emang beli. gak ada yang beli aja. Emang gak mampu orang biji beli kayaknya. Tapi berapa lama dagang ketan tuh? Berapa bulan ya? Pokoknya itu berjalan sebelum aku suci, lolos suci sampai Ada setahun sampai kali. juara kayaknya dia aku. Ada. Ada ya? Ada. Oh. Ada hampir Maksudnya setahun sepeninggalan kau, mereka tetap dagang. Nah, setelah aku merantau, itu lah udah mulai gonjang ganjing. Oh, udah mulai. Oh, kau di Karena sini kan meng-highlight seolah-olah Pelaris aku mah. seolah-olah ini laku gara-gara jegel gitu. Pas kau tinggal Iya. mereka goyang. Siapalah. keren. Jegel, terima kasih banyak ya. Ada lagi nggak? Nggak ada lagi. Udah Jegel. Terima kasih Teman-teman banyak. selalu menyenangkan pribadinya. Ya, Untuk diajak kerja, untuk jadi sahabat, untuk teman cerita, untuk ya kayak gini aja mau kapanpun dimanapun kalau ngobrol sama Indra Jegel selalu menyenangkan. Kita doain mudah-mudahan dia panjang umur terus, Amin. keluarganya diberikan kebahagiaan Amin ya Allah. dalam kebaikan Amin. pokoknya. Diki juga. Amin. Doain aku Mobilnya ya. baru. Kamu juga ada. Keren. Ini baru di Itu sama mah Oga bagi lain. 4 mobil. Ayo kamu sebut. royalti. Sebut dong harganya berapa? Mereknya aja ya, aku sebut ya. Jangan kali. Jegel, terima kasih banyak. Terima kasih Diki. Teman-teman, aku mau ini dulu nih apa nih? Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe ya. Ya, komen ya. Komen. Semuanya. Jangan lupa Nonton komen, terus subscribe. Sandik ya. Ya. Salonnya Salon Diki. Diki, betul. Jangan lupa. Jangan lupa Ada di komen, Khas subscribe Kreatif ya. ya. Jangan Nanti lupa komen, datengin teman-teman yang lain ya, banyak bintang tamu. Iya, Kalau betul. mau request boleh. Undang Komen, siapa? komen Undang langsung siapa? aja. Gitu, kayak gitu ya. Kalau perlu Oke. DM Instagram Diki. Mas, ya. kebanyakan gak jadi selesai nih. Udah, makasih dadah semuanya. Terima kasih.